Kembali lagi bersama bukan podcast. Aduh, kali ini kita di suatu tempat. Suatu tempat ya, Bang? Ya. Suatu tempat. Ya, perasaan Bang, podcast bukan podcast ini lingkungannya musisi semua sama seniman semua. Cuman podcast pertama yang pengusaha. Pengusaha ya. Pengusaha. Aduh, gimana ceritanya ini? Kayaknya khusus bukan seniman aja lah bikin podcastnya. Ya, kali ini kita ada di sebuah rumah rumah produksi Ya, musik, apa namanya, Pak? Home studio. Home studio Ya, untuk produksi musik. untuk produksi musik. Kita udah ditemani bersama Al Hafiz Oktominando. Jeng 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 jeng. Bener gak itu gak namanya, Bang? Waduh. Nama lengkap ya. Atau lebih dikenal juga dengan Bang Tom. Bang Tom. Bang Tom. Ya, Apa kabar, Bang Tom? baik nih. Siap. Jadi kita flashback dulu. Kita kemarin merencanakan podcast sudah tahun 2022 ya, Bang? Iya. Iya kan? Iya, iya. Kita di apa? Di November. Iya, November ya. November ya? November kan? November. Terus kita udah cerita-cerita sedikit tentang podcast, mau nge-podcast bareng. Wah, udah setahun. Udah setahun baru bisa podcast lagi, ya baru bisa terlaksana podcastnya. Ya. Luar biasa persiapannya ya, Bang. 2022 ke 2023. 23. Iya. Bang, Ya. ceritakan dulu lah nih, Bang. Ini apa sih, Bang? Tempat ini apa sih? Oh ya, ini tempat apa ya? Tempat kita kerja sehari-hari ini. Tempat cari cuan ya? cari duat. Oke, ini home recording. Arta Production. Arta Studio. Arta Studio. Ya. Keren. Bang, ini kalau boleh tahu pertama kali berdirinya kapan nih, Bang? Ini berdiri pertama kali 2018 ya. 2018. Iya. Pas Masih Januari juga? Ya. Wah, kapan? Jangan ini? Januari. Ya, Jangan ini sedang ulang tahun kayaknya. Ulang tahun ngajak podcast nih. Iya. Waduh. Udah lewat. Bang, Ya. itu pertama kali yang mau dibahas itu Arta Production. Apa sih arti nama Arta Production ini, Bang? Arta itu diambil dari dua suku kata. Yang pertama dia art ya. Art tuh kalau artinya Seni itu ya? dia dari sastra Inggris itu seni Ya? gitu. Kalau A itu kalau kita bermain di sebuah orkestra diawali dengan A konser namanya, huruf A. Kalau di orkestra itu A konser buat tuning semua pemain. Ya, jadi ini instrumen background Abang. ya. Gimana nih? Coba Jadi ceritain dulu. sebelum bermain semua orkestra itu kan dipakai tuning dengan A konser nada A gitu kan. Nada A. Semua alat instrumen itu La gitu. A Gitu. jadi nada A. Kalau Abang di tangga nada do re mi fa sol la si do itu dia nada ke-6. Nada kan? ke-6. Ya. oh, berarti seni A. Karena seni nada A. Apa sih gimana sih kalau bakunya? Jadi kalau kita setiap apapun yang kita geluti di bidang seni harus akurat gitu kan. Oh, Harus akurat. jadi ini Ada ininya, ada pondasinya gitu. fondasinya ada batas-batas Iya. yang harus terpenuhi dulu ini. Harus. Baru bisa Ya, menghasilkan harus sebuah bisa seni. memulai gitu. Oh, Kalau nggak akurat nggak bisa mulai. nggak bisa mulai. Ya. Melenceng-lenceng. Melenceng. Aduh. Ya Pales ya. Males ya. Kayak Iwan dong. Iya. Iwan Pales ya. Tapi suaranya bagus. Oke, berarti Arta itu adalah seni yang padan lah ya. Iya. Berarti, woi, Ada ukurannya. ada ukurannya. Siapa yang ngasih nama, Bang? Kok Abang bisa tahu? Hah? Itu kita ini aja waktu itu malam kita Iseng-iseng. ya membahas sebuah project gitu kan. Jadi setiap kali ada project kita biasakan apa namanya, kalau misalkan kita ngerekam vokal gitu kan nadanya banyak yang kurang tepat gitu kan. Jadi kita usahakan dia dulu Tapi jalurnya. ya tepat, baru direkam gitu. Kayak kita melalui sebuah proses, ya prosesnya harus benar dulu baru Bisa. jalan gitu. Iya.
Keren ya? Iya, itulah konsepnya. Filosofinya. Konsepnya ini aja karena ini ya, FYI, karena kita di studio, wah biasa megang nih. Atau ada stand di di meja itu ya. Ini langsung stand mic rekaman, Bro. Keren ya. Biar bisa, mudah-mudahan bisa segera lah ya. Atau bisa collab ya? Bisa kolaborasi bisa. Bikin podcast bisa. Wih, keren. Ini semua peralatan Tech Podcast malam ini disponsori oleh Bang Tom kayaknya ya. Iya. Mulai dari tools, dari kabel-kabel, semua lighting segala macam. Cuman mic yang saya bawa ini. Keren ya, kau punya home recording gini. Bang, ya. Kalau boleh tahu, ya. Latar belakang abang kepikiran buka home recordingnya apa, Bang? Kok bisa, Bang? Ya, dulu di tahun 2017 itu ada beberapa project yang tadinya kita nggak bisa handle di tempat studio yang pernah kita kerja gitu kan. Sebelumnya kita ada beberapa studio yang kita handle, baik itu rekaman vokal, rekaman instrumen gitu kan. Jadi ada project itu yang nggak bisa kita bawa pulang, yang kerjanya harus di tempatnya studio itu gitu ya. Jadi kepikiran di tahun 2018 nih kalau ini nggak bisa gitu. Ada project seperti project individu gitu kan nggak mungkin juga kita kerjakan di tempat itu gitu kan. Dan ada projectnya yang harus di studio itu nggak bisa kita bawa pulang gitu. Itu muncul keinginan bagi saya sendiri untuk bikin bisa di rumah, bekerja bisa di rumah gitu. Itu sih. Itulah aja. Iya, bisa bikin beginian lah dengan ruangan seperti ini kita bisa menghasilkan musik buat para artis atau game gitu atau apa iklan bisa kita produksi di sini. Gitu. Berarti banyak, maksudnya itu hasil yang bisa dihasilkan di sini banyak ya, Bang. Nggak harus musik melulu ya, Bang ya? Nggak harus, nggak harus lagu dulu. Ya, kan? Apa aja, Bang? Kira-kira, Bang? Contohnya? Musik iklan ada, musik film ada, gitu. Yang kalau untuk penyanyi ya ada pasti. Ya, tag vokal di sini gitu kan. Ya, rekaman vokal ya, atau produksi single-singlenya anak-anak band juga bisa. Ya. Oke. Bagus juga. Bang. Ya. Itu tadi latar belakang abang. Sekarang kita tanya abang, dengan sudah adanya tempat seperti ini nih. Ya. Misi abang apa, Bang? Tujuannya abang, Bang? Selain cari duit lah. Ya, kalau cari duit itu udah pasti. Itu udah pasti. Semuanya ya. Juga pengen. Ya kalau kayak kawan-kawan yang bekerja kantoran kan mungkin cari duitnya di kantor. Iya. Kalau kita cari duitnya memang di sini. Selain itu kita mau meningkatkan kualitas ya dari hasil-hasil karya, terutama kita yang di Sumatera Barat yang berusaha penggiat musik ya gitu. Pada umumnya kita mau meningkatkan kualitas produksinya. Soalnya kita melihat ke sebelah ya atau ke beberapa tempat yang hanya mementingkan produksi aja gitu, nggak soundnya seperti apa gitu, hasilnya seperti apa, kita bahkan nggak ada melihat referensi sama sekali ya, pokoknya udah karya udah jadi gitu kan. Kalau kita nggak mau kayak gitu, kita bikin ya betul-betul ada masukan lah ya, ada referensinya atau ada patokannya lah gitu. Misalkan mau seperti ini gitu kan. Berarti nggak harus diserahin 100% sama artisnya gitu ya? Enggak gitu. Berarti kita ada kesepakatan di awal. Misalkan ada satu project gitu kan, Bang saya mau rekam lagu Bang, ini lagu saya seperti ini. Kira-kira yang cocoknya digarap mana gitu. Kita bikin kesepakatan di awal ya. Misalnya kayak dari segi aransemennya seperti apa, melodi vokalnya seperti apa, kita latih kita bikin garap di awal dulu baru ini direkam. ya. Oh berarti itu
dengan katanya konsultasi dulu lah gitu Iya, kan. ada. Konsultasi itu udah termasuk bagian dari Bagian produksi. Bagian produksi ya. Bagian produksi. Itu yang shift-shiftan gitu kan. Iya. Udah termasuk biaya Udah produksi termasuk, ya. Udah termasuk itu produksi itu memang. Oke. Ya kalau dulu tahun 2016 kita pernah lihat juga kayak produksian produk-produk musika ya kan. Mereka kan ada home meetingnya dulu sebelum iya. rekaman Iya. ya kan. Iya, iya. Jadi meeting dulu itu membahas mau dibikin seperti apa, soundnya mau seperti apa, ya konsepnya seperti apa, udah dijelasin di awal. Jadi mereka tinggal rekam aja gitu kan. Udah ada juga ini orang yang mendirectnya mereka, musik direkturnya ada, vokal direkturnya ada. Engineer-nya juga pasti termasuk kan. Iya. Itulah kelebihan bagi apa namanya studio-studio yang berskala nasional. Dan Iya. itu abang implementasikan di Arta. Iya, saya pengennya seperti itu. Walaupun studio kita mini gitu, home studio, tapi cuman apa namanya, tata kelola kita itu maunya seperti yang udah bagus-bagus. Referensi kita seperti itu, maunya seperti Yang itu sih. pro Iya, gitu iya, ya. iya. Tentu yang buah karya yang dihasilkan itu lebih maksimal juga gitu Iya, ya kan. maksimal juga. Wih. Hebat Susah kalau kita ngomong sama orang studio ini. Rasanya pengen nyanyi. Kalau misalnya Wira mau bikin home recording, Bang. Iya. Kalau misalnya Iya, iya. dengan budget seadanya, anggaplah budget seadanya. Kira-kira toolsnya apa aja sih yang bisa seminimal mungkin yang bisa dipakai untuk membuat home recording? Oke, baik. Tools. Yang pertama kita harus punya komputer atau laptop. Ada? Nah, ya. Ada. Habis itu kita harus punya sound card. Ada juga. Nah, ya. Terus juga punya DAW pastinya. Ada lah. Ya. Kalau beda merek, nggak apa-apa dong. Kita di sini DAW-nya pakai Cubase ada, Pro Tools ada. Hmm. Cuman yang sering kita pakai yang dua Cubase ini. ya? Sebenarnya banyak media-media lain kayak ada Studio One, ada Nuendo juga, ada Fruity Loop juga, ada Logic juga ada. Tapi yang sering kita pakai yang dua nih, ada Pro Tools sama Cubase. Cubase. Yeah. Kenapa, Bang? Kenapa Bang milih dua itu? Ya kebiasaan sih memang ya, kebiasaan memang. Karena udah Ya. kenal sama itu ya. Pertama kali belajar kita di masa-masa masih dulu belajar ya kan. Masih muda ya. Ya, masih kuliahan Masih lah muda. gitu kan. Masih kuliahan kita pertama kali belajar tuh Pro Tool. Pro Tool. Iya. Tahu. Kenapa Pro Tool ya kan? Dulu di Indonesia kan di studio musika, referensinya kita belajarnya dulu ke musika, studio musika ya kan. Jadi ada perangkat-perangkat di sana disamain di tempat kita belajar gitu. Mulai dari mikrofon, mixer, terus DAW-nya. Ya. Jadi berdasarkan Pro Tool. Iya, Pro Tool semua. Jadi produk-produk apa namanya, band yang atau solis yang di musika itu seperti Krisye, Noah atau apa, mereka pakai Pro Tools itu produksinya. Yang di musika. Iya, studio musika. Kebongkar, Bro. Ya, tuh, pelajari musika tuh kalau mau pelajari musika. Pelajari Pro Tool kalau mau saingan sama musika. Oh, kalau Bang Tom pasti nggak mau saingan sama musika. Itu Pakai pilih Cubase. kalau di Padang ya, Sumatera Barat pada umumnya kita ketemu Pro Tool-nya nggak begitu seperti itu dia. ya. Orang di sini kebanyakan pakai produk Steinberg, yaitu ada Nuendo, Cubase. Nuendo pernah kenal. Jadi saya harus menyesuaikan juga di sini gitu. Apalagi Bang, ini tadi baru 3 itu. Tadi ada laptop, Ya, sound card, DAW, apalagi nih? ya mikrofon yang pasti yang standar. Ya. Mikrofon. Itu dynamic apa yang Dynamic bisa, condenser Condenser? bisa. oh, bebas ya? Ya macam-macam lah itu kan udah ada. Kelebihan dan kekurangan Iya, masing-masing kriteria ya? standarnya ada. Apalagi Kayak Bang? mic vokal kita ya Newman itu
Boleh itu. Lumayan itu bro. Ayo. Boleh itu. Apalagi bang? Ada mic. Stand perlu nggak? Stand perlu. Stand to mic ya. Ya. Terus apa lagi? Terus kabel itu intinya. Jack-jackan ya. Kabel Kabel juga, jack juga itu. Kalau instrumen perlu nggak? Instrumen itu relatif aja ya. Paling untuk gitar satu aja palingnya. Gitar atau keyboard. Ya, itulah yang kita perlu. Ya, standby kan untuk bikin on record. Oh, berarti itu ada semua kayaknya bang. Tapi pada umumnya ini Win, orang-orang semua udah pada punya instrumen masing-masing. Jadi mereka rekam, bikin bikin lagu udah bawa Bikin sampel lah ya. Udah bawa instrumennya masing-masing. Jadi kita nggak terlalu kepake. Menerima aja ya. Iya, zaman sekarang udah canggih. Dan Iya. barang-barang juga udah murah-murah semua ya. Udah bisa bikin inilah. Bikin home recording juga lah. Bisa. Bisa saingan sama Arta nih? Boleh. Partner lah, bukan saingan. Oh iya, partner. Kalau udah gede bisa merger. Kalau kita di sini nggak ada istilah saingan. Nggak boleh juga. Nggak Nggak boleh. Bukan Di nggak sini boleh, nggak ada. Enggak, kalau di sini saingan itu pasti baku hantam ujung-ujungnya bang. Pasti Kita baku partner hantam. ya. Nggak usah tebar permusuhan lah bang. Kita cinta damai. Yo man. Bang, di sini Ya. abang sendiri yang ngerjain semuanya? Atau ada dibantu Enggak, teman-teman ada yang lain? media partner saya, ada ya beberapa kawan-kawan ya dari komunitas ada, dari personal juga ada gitu kan. Berapa orang bang? Itu maksudnya itu panggilan kalau diperlukan aja atau mereka ada shift-shiftan datang sini jaga apa gimana? Iya, kadang freelance. Freelance, oh iya. Kapan dibutuhkan? Kapan Standby ada dia. project yang nggak bisa dihandle sendiri ya kita panggil gitu kan. Tapi sebelum itu bang, sebelum abang lebih jauh, abang di sini sebagai apa? Selain sebagai owner ya? Ya, Sebagai sound engineer kah? Musik director kah? Musik apa? ya posisi saya audio engineer. Audio engineer, oh yang ngoperate ini ya? Iya. Tapi terkadang ini juga harus ikut juga menata musik gitu kan. Banyak dong yang abang kerjakan bang. Ya itu lah, selagi bisa ya kita kerjain aja gitu. Mantap ya. Abang kok pintar kali bang? Oh bukan. Itu karena belajar. Karena belajar, bukan karena mistis ya? Kan. Siapapun bisa pintar ya. Wah, Ya, yang penting belajar. betul. Dan pelajarnya apa dulu bang? Belajarnya ya harus mau dulu gitu. Oh iya. Bang, balik lagi pertanyaan tadi bang. Kira-kira berapa orang yang ngebantu abang sini bang? Yang maksudnya tuh bukan artis ya? Ya. Maksudnya yang ngerjain ini. Iya. Ngerjain produksi kita. Kalau di audio ada sekitar 12 orang. Ramai juga ya? 12 orang ya. Kalau video itu yang sering kita pakai itu ada 7 orang gitu kan. Nah, terus ada untuk foto juga ada foto. Foto juga? Ya. Foto itu ada 8, sekitar 8 orang ya ada. Nah, itu. Ramai juga ya? Iya. Ya begitu. Itu maksudnya itu insentif ya? Apa namanya? Fee-nya itu? Proyekan. Oh, Ya, tergantung proyek. Fee-nya tergantung proyek. Oh berarti nggak per bulan gitu? Nggak tetap ya? Enggak. Bang boleh daftar satu bang? Boleh. Lumayan bang. Boleh, Nambah-nambah boleh, cuan ini boleh. bang. Ngambil ilmu nih menjelang bikin home production. Aduh. Bang, Ya. itu kalau boleh tahu lebih dalam project mixing inilah, musik lah, band lah, kira-kira bang. Mm-mm. Itu biasanya mereka datang udah punya konsep sendiri atau mereka nyodorkan, bang, tolong dibantu yang cerita abang tadi. Ya. Itu kira-kira kalau menurut abang nggak bagus, kalau abang rubah, mereka gimana bang? Pernah nggak kejadian begitu? Misalkan abang lebih paham nih pasarnya gimana, Ya. abang komen, oh ini kalau pasar sebenarnya lebih baik diginiin misalnya gitu kan, pernah nggak kira-kira? Iya. Itu pernah, tapi cuman kita ambil kesepakatan di awal. Kesepakatan Ya, di awal aja. ya, kesepakatan di awal. Jadi nggak ada cekcok gitu kita.
Misalkan dia mau, saya punya lagu nih, tapi aransemennya saya bingung mau gimana nih. Kita saran dong. Ya kita sarannya, oh ini maunya kayak gini, referensinya mungkin ke seperti lagu-lagu ini. Udah ada kesepakatan di awal, jadi kita tinggal jalan. Ambil timnya, mau berapa orang kita mau bikin musik ya. Mau pakai gitar ya kita bantu. Pakai ya kita pakai pemain gitar. Panggil yang tadi. Panggil ya. Oh iya. Freelancer tadi. Iya. Bang, kalau boleh tahu proses mixing itu untuk terjadinya, untuk bisa menciptakan satu karya itu berapa lama, Bang? Oh iya, itu dari itu dulu pasti dari nulis lirik lagu dulu ya kan. Nulis lirik lagu. Habis itu kita bikin aransemen musiknya, habis itu rekam, edit, mixing, baru mastering yang terakhir. Itu memakan waktu sekitar 3 minggu bisa. 3 minggu ya. Untuk satu lagu ya. Tapi itu gimana? Sistem hitungannya gimana tuh? Misalnya kita nggak usah ngomong tarif karena tarif kan relatif tuh. Maksudnya itu kan mereka ada apa? Kalau ada 2 metode ya kalau ngerekam. Track, live atau track live record sama track record. Ya. Itu mereka pakai yang mana biasanya, Bang? Kalau sistem produksi yang panjang itu seperti saya bilang ya, durasinya sekitar 3 minggu itu ya kita memakai track record. Track record. Iya. Itu mereka bayar terus selama 3 minggu atau sampai bukan gitu? Kerjanya setiap hari itu. Oh enggak ya? Jadi di awal kita kan udah ada MOU-nya. Misalkan ini bentuk aransemennya segini, kita membutuhkan pemain musik segini, berapa orang misalkan ya 3 atau 5 gitu kan. Nah, itu kan baru kita tahu anggarannya berapa untuk bikin satu lagu gitu. Oh. Ya pemain musik tadi ya kita bayar gitu. Harus ditampilkan juga di situ ya. Harus dipanggil juga ya. Karena tergantung tingkat kerumitan juga mungkin. Iya. Ada juga yang simpel seperti mereka hanya butuh gitar akustik dan vokal, gitu kan? Kekinian banget tuh, musik-musik kekinian tuh. Ya, lagi tren sekarang ini kan ya akustik lah, gitu kan? Itu biasanya cepat itu kalau anak-anak senja biasanya. Iya, itu produksi seperti itu bisa lebih cepat. Ya, ketimbang full band yang memakai ensemble atau string atau orkestra gitu kan lama memang. Dan perbandingan biaya pun jauh lebih gede yang memakai track ya. Iya, memakai track juga, memakai personil yang lebih banyak juga gede biaya. Pasti. Kalau sound engineer-nya tetap itu aja atau mereka ganti-ganti apa gimana? Contoh nih, kan selama 3 minggu nih, abang harusnya abang nih, cuman tiba-tiba abang demam, contohnya. Dilanjutin teman yang lain ketika ngerekam apa gimana? Ketika ngerekam itu bisa ganti-ganti. Gitu. Bisa ganti-ganti. Kalau masteringnya gimana? Mastering kalau misalkan kalau di sini ya di Arta Studio kita mempunyai beberapa partner studio lain. Contohnya kita ada project nih. Kita tanya mau mixing di Arta atau di tempat lain. Tempat lainnya contohnya kita ada partner seperti di Jakarta ada studio musika juga ada, kita bisa lempar ke sana. Terus sama Mas Indra juga bisa. Indra mana? Indra Ki ya. Itu bisa kita lempar. Mas Agus Arliman juga bisa kita lempar ke dia kan. Banyak partner. Dan untuk mereka kita kan nggak diragukan lagi. Misalkan ini nggak mau mixing di sini, kita lempar ke mereka bisa. Atau mereka punya audio engineer sendiri yang mereka mau gitu kan. Kita ya hanya ngerekam aja di sini ya. Nanti mentahnya kita file kasih. mentah ya. Lewat email ya? Ya. Banyak nggak kira-kira itu, Bang? Prosesnya yang di sana itu? Banyak. Sama juga seperti di sini ya. Iya. Cuman kayaknya lebih wah di sana kayaknya ya.
Karena peralatan lebih menunjangnya di sana Ya ada lebih juga bagus, ya? yang seperti ini Wir. Mereka kirim data ke sini ya. Oh gitu juga. Misalkan kebalikannya gitu Iya, kan. pernah. Pernah. Terus gimana? Ada beberapa personil yang dari luar provinsi kita ya. Kayak dari Jambi ada kirim data sini, edit di sini, mixing sini ada, dari Riau ada, dari Medan ada, paling jauh nih di Lombok Wah, kok kesini perginya? ke sini. Kok ke Sumber pergi? Itulah mereka pilih, mereka percaya kita bisa ngerjain proyeknya mereka ya, kita kerjain gitu ya. Dari Jakarta juga ada yang ngerjain, minta bikinan aransemen, kita bikin. Standby. Kita bikin aransemen, setelah jadi nanti kita kirim lagi. Mereka ini track vokal di Jakarta lagi. Bang, dari sekian banyak artis, seniman, musisi lah Ya. yang ngetek, yang apa ya, yang rekaman di sini lah, yang produksi proyekan mereka di sini. Kira-kira banyak nggak artis-artis yang udah jadi artis nih, yang kesini? Pernah nggak? Artis lokal maksudnya. Artis lokal lah, atau artis daerah pun boleh. Siapa ya? Pasti Kalau pernah lah. Di daerah kan banyak kan ngerjain project ini lagu-lagu daerah. Contoh seperti pop Minang gitu Oh, kan. Minang. Minang. Itu siapa bang? Kira-kira bang, yang artis-artisnya? Yang kebanyakan penciptanya. Penciptanya. Penciptanya Oh, yang bukan kesini. penyanyinya kesini. Ya. Kayak Oh, ini penciptanya ya. keren lagi tuh. Ya. Ada Pak Iswandi SH ada di sini. Nah, terus Pak Usman Tanjung. Ya sini terus. Sini juga. Itu di mana dia bang? Bukannya dia di Padang? Iya. Di Padang kan? Terus ada apa lagi ya? Ada Banyak lah ya. Banyak nih. Udah lupa. Nggak sebutin satu-satu. Oh iya bang, tadi lupa. Setelah mastering, kan belum tuntas sampai mastering. Ini kalau dari sistem digital kan udah selesai nih. Ya. Untuk membentuk hard copy-nya tuh bisa di sini nggak? Berupa CD atau packaging untuk dijual album yang keluar itu gimana? Beda lagi? Itu Ada lagi? bisa kerjain di sini memang. Bisa kerjain juga Bisa di sini? kerjain di sini. Wah, Tapi kalau di era tahunnya sekarang ini nggak itu lagi. Gitu. ya, digital ya. Terakhir saya ini cetak VCD itu di tahun 2012. Terakhir? Iya. Udah 10 tahun yang lalu. Lebih ya. Tapi bang, gini bang, kalau kesini yang viral nih, mereka artis-artis ini ya, band-band lah, mereka mulai cetak hard copy lagi, karena itu kayak bisa dijadikan apa ya, apa namanya? Pajangan. Itu ada juga seperti itu memang. Kayak souvenir gitulah. Ya ada juga seperti itu. Itu bisa kita kerjain di sini. Bisa juga. Wah, bisa pakai lengkap dong. Itu Iya. beda lagi biayanya? Iya. Beda lagi ya? Ya minimal bikin cetak fisik itu seperti CD atau apa? Nah, album fisik ya. Beda lagi ya. Minimalnya kita terimanya 250 keping. 250 keping. Oh iya. Kalau sedikit-sedikit nanti takutnya biaya juga sama. Membengkak gitu Iya. kan. Nggak sebanding lah ya. Ya boleh lah. Boleh lah sesekali bang. Bikin album di sini, album foto bisa bang? Bisa, album foto juga bisa. Bang, kira-kira dari sekian banyak artis, sekian banyak musisi, sekian banyak band sini, ada nggak pengalaman abang nih, Ya. yang gimana ya, yang unik, yang bisa abang ceritakan lah, unik, lucu, seram, aneh, menggemaskan apa gimana gitu? Pernah nggak? Ada banyak satu klien ya, dia tiba-tiba datang gitu kan tanpa. di Padang juga nih? Iya. Oke. Dia di sini. Di sini juga. Dia tiba-tiba datang tanpa ada aba-aba. Ya mau janji temu atau jam berapa free-nya, nggak dia tanya-tanya, langsung aja nongol. Bang, saya mau rekaman. Oh? Saya kaget nih lagi kerja kan. Gitu. Kapan? Sekarang bang, saya pokoknya mau sekarang. Nah gitu dia kan. Ini aneh nih orang gitu, ini tiba-tiba gitu kan. Ini aneh nih orang.
tiba-tiba datang tanpa ada konfirmasi dulu. Tiba-tiba mau Tiba-tiba rekaman. mau rekaman langsung gitu kan. Surupan mungkin apa? Mungkin dia ini kan cari-cari. Saya tanya gitu kan. Tahu dari mana studionya? Saya tahu dari Google. Dari Google langsung aja sini. Kok nggak dihubungi dulu ya? Ya nggak bisa deh. Yang anehnya, satu lagi nih anehnya. Dari mana? Dari Bengkulu bang. Dari Bengkulu. Jauh kesini. Itu aneh loh ya. Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba datang ya. Pengen Jauh rekaman. luar provinsi. Iya. Terus datang itu pengen rekaman. Ya saya lihat juga dia karena dari jauh gitu kan datang-datang Abang dari Ladeni? jauh ya. Ladeni aja. Tapi saya kasih waktu dia. Ntar dulu ya. Kita kasih coba istirahat dulu deh. Kasih istirahat 2 jam. Terus tanya lagi, gimana mau rekaman? Iya bang. Masih juga kekeh. Iya. Gitu. Itu lagunya lagu apa dia? Dia tag vokal aja apa gimana? Bikin aransemen semuanya dari nol. Dari dia sendiri apa gimana? Tapi ya dari dia semua. Mereka ada pemain gitar, Oh, band ya, pemain band. keyboard ya. Band. Ya. Yang dari Bengkulu ini band. Iya. Lengkap mereka. Jauh. Lengkap. Ya jauh itu. Tapi itulah yang saya kaget. Aneh ya? Kaget Itu aneh. luar provinsi tanpa mengasih tahu terlebih dahulu ya tiba-tiba mau rekaman ya. Datang aja bang. Gedor pintu. Tok tok. Bang. saya Jam mau berapa ini? Jam rekaman berapa? nih." Tung pagi Pagi? jam 9 pagi. Jam 9 pagi? Iya. Aneh tuh bro. Nonton nggak kira-kiranya nih? Nonton nggak kira-kira nih? Itulah Suruh nonton lah. kata juga. Suruh nonton lah. Wah, aneh sekali bang. Ya. Bang, itu jam 9 pagi kan udah buka emangnya? Belum? Belum, kita startnya kan memang jam 10. Jam kan? 10. Jam 10. Terus pakai anduk aja bang. Ya gitu. Ya kenapa gitu? Perekamannya. Saya pakai baju dulu ya gitu. Enggak ya. Suruh istirahat dulu orang ya. Akhirnya mulai jam 11. Jam 11 mulai. Jadi mereka datang baru nyampe Padang ibaratnya berarti ya. Iya, mungkin kan. Langsung ke sini? Langsung. Nekat ya. Ya, setidaknya mereka ini kan di apa namanya kalau orang mau rekaman mereka kan cari tuh ya, tempat rekaman di Padang atau studio rekaman di Padang gitu kan. Biasanya orang kan menghubungi dulu, kan Iya. ada kontak person kayak kita kan di Google ada Studio Padang, di Google ada kontak personnya ada di sana. Iya, lagi pun kalau mau jangan kan mau Iya. rekaman. Mau konsultasi dokter pun harus ngubungin dulu Iya, hubungin sebelumnya dulu, kan. Harus tuh ada janji temu dulu kan. Janji dulu ya. Aneh. Orang nggak tuh bang? Itu sih yang paling pengalaman yang paling apa Unik ya? namanya? Unik ya? Agak lain gitu. Abang pas nerima tuh merinding nggak kira-kira? Nah, Bukan ini, bukan enggak. ini. Merinding nggak? Ini Tapi- kayak terlalu semangat mungkin. Ceroboh Mungkin terlalu ya? semangat ya kita support aja ini. Oh, iya. Tapi bagus juga semangatnya lagi on fire ya. Itu Iya. anak-anak kuliahan apa gimana tuh kira-kira? Mereka ya anak Kuliahan kuliah kayaknya ya. Oh itu lagi on fire-nya Kuliahan. itu. Rata-rata mereka tahun-tahun pertama semua. Nah, abang menyinggung ini kontak person tadi. Gimana sih cara ngubungi Arta tadi? Ya, kita udah taruh di beberapa media sosial ya. Di Instagram juga ada. Instagramnya Arta Studio Padang. Terus di Google juga ada. Keywordnya juga Arta Studio Padang. Itu Semua Arta Studio Padang ya. Ya, kontaknya juga ada di situ. Dengar-dengar bang. Ada akun YouTube juga kayaknya nih kan? YouTube-nya juga Ada sama, juga ya? Arta Studio Padang Arta juga. Studio Padang. Ya. Itu udah monet atau belum bang? Udah. Udah lama itu bang. Wanita sudah. Udah ya. Susah nggak bang? Ah, Waktu awal-awal ngerjain bang. ya kita karena nggak pakai pilot ya. Jadi buka aja nih buka. Murni. Itu prosesnya memang agak lama. Lama ya. Ya. Karena Kita real sama ya. kawan-kawan yang mempunyai pilot khususnya atau youtubersnya gitu kan. Itu cepat memang. Ada timnya lah ya. Timnya. Seperti apa ceritakan tadi di awal. Iya. Off the record Iya. adalah. Pasti ada orang di Pokoknya belakang begitu layarnya. ternyata supaya bisa cepat. Ya. Cerita dikit dong bang. Ah, Waktu pertama kali tahu-tahu akunnya udah dimonet. itu kan ada standar dari YouTube ya. Ya. Standarnya di masa itu 1000 subscribe
dan 4.000 jam tayang. Ya, benar. benar. Sampai sekarang begitu tuh. Iya. Itu Ya, tuh. ada Gmail masuk ke ini kan? Ada email masuk, Iya. notifikasinya. Ya, suruh verifikasi 2 langkah. Ya, verifikasi gitu. Itu waktu abang lihat itu waktu minimal ya, persyaratan minimal itu abang langsung dapat berapa bang kalau boleh tahu bang nominalnya bang? Itu $100 ya kan? $100. $100 kan udah bisa dicairkan. Ya, itu melalui apa bang? PayPal atau apa dulu? Atau langsung masuk ke bank? Lewat pos. Lewat pos. Ya, itu cari lewat pos. Wih, tahun berapa ini? Kalau kan ada ininya, kalau dilihat di YouTube Creator kan ada jumlah Ya. dolarnya berapa gitu kan. Nah, udah sampai ada bisa dicairkan di pos. Bang, kayaknya kita cerita offline aja lah ya. Ya. Masih kita bahas itu ya. Soalnya kita mau nanya nominal bang. Biar penasaran tuh. Bang, kita kembali lagi ke studio-studioan. Nih ya, kita kan udah jauh-jauh nih arti nama, latar belakang misi abang segala macam di sini. Kalau boleh tahu bang, abang bisa begini ini, latar belakang abang apa bang? Tunggu dulu ya, jangan dijawab dulu. Karena dulu Wira sempat salah paham loh bang. Ya. Karena Wira dulu taunya abang tuh basicnya drum. Ya. Drum. Ya kan, ingat kan pertama kali kita ketemu Ya. dulu waktu ikut dia di Masih ngumpul itu ya, ngumpul. pertama kali kita yang di ini Gilang Ramadan. Ingat nggak? Studio Gilang Ramadan. Studio Gilang Ramadan. Ya. Yang Ira datang, mau daftar, harus GRSB. dites dulu kan. Iya. Bang Tom kan ngetes, nanya Wira tujuan ngedrum di sini apa, kan udah bisa kan? Iya. Ngisi waktu luang dia bilang. Terus dengan kejamnya diletakkan saya di kelas anak-anak dan paling pemula. Kurang ajar memang Bang Tom. Kurang ajar. Dulu iya, kalau basic saya. Nah, basicnya apa nih Bang? Saya kan memang belajar musik. Kalau belajar musik itu dikasih satu instrumen instrumen mayor ya kan. Nah, Jadi satu instrumen aja kita belajar dari awal sampai selesai, kita harus pegang satu instrumen. Kalau saya kebetulan pegangnya perkusi. perkusi. Jadi yang dipegang yang dipelajari di perkusi itu ada drum set, ada marimba, ada timpani gitu. Pokoknya segala macam alat musik pukul lah ya. Tapi di lapangan pada umumnya aplikasinya lebih ke drum set. Drum, ya. Gitu. Karena kalau timpani orkestra ya mana ini di Padang kan. Belum booming. Belum. Sampai sekarang pun Iya. belum booming. Iya. Jadi selain waktu abang kuliah itu ngambil satu major instrumen itu, Ya. gimana lagi? Kok bisa? Tak mungkin cuman abang bisa Rekaman. main drum, bisa main ini. Jadi kan kita belajar musik itu ada pilihan keilmuannya mau kemana gitu kan. Ada minat utama namanya kan. Minat utamanya kayak ada komposer, ada performance, ada media rekam, ada manajemen, gitu kan. Ada musik multimedia gitu. Banyak ya? Banyak. Nah, saya pilih musik multimedianya. Di musik multimedia itu saya belajar rekaman, editing, mixing, ya itu. Yang diperlukan untuk home recording lah, Iya. untuk recording lah. Iya. Ya. Iya. Di situ semua ya. Iya. Apa musik multimedia? Iya. Di situ ya. Oke, lanjut. Seru kayaknya. Perlu dibahas lagi. Emang di Jadi situ. basic belajar audionya dari situ memang. Abang kuliah di mana dulu bang? Kuliah dulu di Padang Panjang saya. Isi. Ya, isi. Keren. Anak isi keren-keren ya. Enggak keren sih. Kalau nggak belajar nggak keren juga. Ya dimanapun kuliah sebenarnya sama, we. Sama aja. Sama. Yang penting mau belajar apa enggak. Iya. Tapi abang ingat nggak dulu bang? Abang ngajarkan partitur dulu ya. Iya. Baca-baca partitur. Kalau Wira kan belajar main drum nih, Iya. otodidak, nggak ngerti partitur. Kalau abang waktu kuliah itu diajari itu memang Iya harus nada itu. segala macam. Iya.
Nih, Iya, satu di lagi. studio rekaman memang butuh itu juga. Iya. Iya. Pas latihan sebenarnya kalau pemain profesional juga harus pakai itu sebenarnya ya, Bang Iya. ya. Satu lagi Bang, mau tanya. Ini di luar konteks ya, mengenai drum. Cara mentuning drum itu gimana? Tuning drum. Tuning drum. Apakah berdasarkan ini aja atau ada patokan Bang? Ini di luar konteks ya. Kalau kita kan melihat fisik instrumennya seperti apa dulu. Misalkan snare drum ya. Ya. Snare drum. Ya, snare drum kan ada dua macam. Ada yang brass, ada yang wood, yang kayu. Iya, kan. iya. Ya, Selnya ya. Ya. Ah. Itu kan beda karakter bunyi itu. Anggaplah yang kalau rata-rata di Padang kan rata-rata itu yang di studio tuh wood semua Wood itu semua, rata-rata iya. kan. Itu gimana cara tuningnya? Tuning. Ya kan ada. Diputar aja ya, gitu. putarnya gitu kan. Ya diputar lah. Tapi sama rata semua. Oh harus sama Harus rata. sama rata. Jangan yang bagian pinggir ini Kencang. kencang, yang pinggir Kendor. lawannya kendor gitu kan. Jadi harus sama rata semua. Oh gitu. Ya. Karena ada sebagian drummer waktu dulu lah kena Iya. alat. Tekniknya beda-beda. Biasa tuh kiri kanan sampai di bawah tuh kencang, atas Iya. kendor dikit. Ya. Di kick bass juga begitu. Ya. Pengaruh nggak tuh Bang? Iya pasti. Maksudnya bagus nggak gitu? Kalau dari sisi keilmuan Abang, kalau saya sukanya rata. semua. Rata semua. dia harus berdengung. Jadi nggak ada gitu. yang ya, nggak ada yang apa namanya kencang bagian bawah, yang di atasnya enggak gitu. Kalau saya semua rata. Ajarin main drum lagi Bang. Boleh. Oke, Bang. Ya. Ada nggak? Kalau Wira boleh tahu nih, project-project besar yang pernah Bang handle apa Bang? Kira-kira Bang? Kalau boleh tahu ya. Yang dulu kita pernah handle apa ini? Udah lama sekali ya. Asian Melayu namanya, proyeknya Asian Melayu. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Terus jadi lupa nih. Udah lama ya. Udah lama ya? Udah lama ya. Itu besar ya eventnya? Ya itu dari ada beberapa negara ya seperti Singapura, Malaysia, Internasional bro? ya Brunei juga ada ya. Itu di Padang? Ya, iya dia skopnya Asia tapi yang rumpun Melayu. Rumpun Melayu. Ya rumpun Iya, Melayu iya, itu rumpun ya seperti Melayu ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. ya pokoknya rumpun iya, Melayu. iya, iya. Makanya eventnya Asian Melayu. Melayu. Itu abang yang handle? Kita Berpartisipasi? tim. Berpartisipasi Iya, di situ ya? Iya. Itu udah ada pakai nama Arta apa gimana? Belum. Atau pribadi aja? Ya, pribadi. Pribadi. Dalam waktu dekat, proyek apa lagi Bang? Kalau boleh tahu? Dekat. Banyak ya? Harus lihat jimat loh. Waduh, Ada. banyak kayaknya Nggak hafal nih. lah ya. Banyak nih bro. Nggak hafal. Ini saking banyaknya bro. Kok bro? Podcast ini aja harus 1 tahun nunggunya baru bisa. Bayangin tuh, baru bisa free. 1 tahun tapi 1 hitungan tahun. bulan. 3 bulan. 3 bulan Pak, lumayan itu. Bang, itu tadi kan pengalaman abang handle artis tadi udah. Ya. Sekarang apa ya pengalaman abang secara pribadi lah di luar ini, di luar home recording atau yang di luar pas abang lagi apa handle project-projectan di luar, yang unik-unik apa lagi bang? Kayaknya seru bang, hidup di dunia apa nih multimedia, musik multimedia namanya tadi. Iya. Apa tuh? Kalau di lapangan. Di lapangan tuh yang di lapangan. Contoh ketika produksi film ya kan. Oh pernah juga film? Film pernah kita handle-nya sebagai audio rekamnya. Iya. Ada apa namanya, manipul audio juga ada. Tunggu berapa banyak film yang abang bantu bang? Banyak. Ya, Film-film cuman lokal film apa lokal gimana? aja. Film lokal. aja. Lumayan itu. Ya kita ngisi musik, sound effect sama ya, manipul audio. Yang aneh apa? Ada Ya kalau di lapangan itu ada juga yang ini kan yang tiba-tiba pas syuting sakit gitu kan. Tiba-tiba pas syuting kesurupan juga ada. Pernah? Pernah. Bang? Coba kesurupan gimana? Ya dulu Kok bisa? di satu lokasi itu memang produksinya film horor gitu kan. Film horor lokal. Ada tempat ini Angker lah.
kata orang sana ya, masyarakat sana itu tempat apa katanya? Tempat ngumpulnya para makhluk. Iya, gitu ya. gitu kan. Apa-apalah. Nah, tiba-tiba satu orang ya jadi aneh aja gitu kan. Nah, dia lupa tuh, sakit mungkin. Jadi kesurupan. Itu kacau dong settingannya. Ya diundur-undur jadi syutingan. Diundur-undur. Undur-undur. Bukan hewan undur-undur ya. Itu malam, tengah malam. Siang. Siang. Enggak juga tuh malam, Bro. Kok bisa kesurupan? Cewek. Iya, cewek. Biasanya kalau cewek rada itu dia. Kalau dia lagi galau mungkin ya. Aduh, kayaknya overall Bang, overall. Enak nggak hidup di dunia musik, Bang? Ada Recording, enaknya, ada ya suka dukanya ada lah. Gitu. Lebih banyak mana? Sama ya, Bang. Kalau seandainya Abang ada dikasih pilihan nih, ya kerja kantoran atau home recording lanjut? kecocokan hati sebenarnya. Kecocokan hati. Sekarang hati Abang di mana? Kalau hatinya yang cocok ya gitu, di mana yang menghasilkan ya. Aja sih. Tergantung di mana yang menghasilkan ya, ada manfaatnya ya. Ada hasilnya Ada ya hasilnya. gitu. Jadi di mana Bang? Jawab aja, jangan bertele-tele. Mau di kantor juga ada ya. Masalahnya kita juga ada apa Kerja sama. freelance-nya ke kantor, misalkan kayak di sekolahan, rumah sakit butuh bikin iklan atau produksi edukasi gitu kan tentang Seperti kesehatan. kemarin ya? Iya, kemarin tuh ada dari rumah sakit M Jamil kan. Mereka produksi apa namanya di bidang gizi. Semacam apa namanya itu? Jingle lah mungkin ya. Atau voice over kayaknya ya. Ya, itu. Kayak di slide-slide gitu ya. Tapi isinya edukasi tentang Edukasi. gizi gitu kan. Nanti akan tayang di masuk rumah sakit kan tayang banyak ya. TV-TV. Bangga nggak Iya Bang, kan? kira-kira Bang? Ya bisa bangga juga Jadi kita. suatu kebanggaan Ya, yang datang situ ke rumah produk sakit. kita dipakai untuk umum gitu kan. Bangga sih bangga Bang, cuman kalau kita ke rumah sakit tentu sedang sakit Bang. Aduh bangga sih bangga, ini demam gimana ini? Iya, iya. Bu, saya tolong bantu itu hasil karya saya logonya. Iya. Bodoh amat. Ngantri dulu ya. Aduh, hujan nggak tuh? Iya, Jan. Waduh, hujan. Lagian hari udah jam 10 Bang. Ya, Gak kerasa loh. Gak kerasa udah lumayan larut kita ini. Udah lumayan lama ya Bang ya. ya, ya. Kayaknya untuk episode kali ini kita cukupkan sampai sini aja dulu, gimana Bang? Oke. Ada banyak loh yang mau dibahas Bang tentang home recording Ya, sama tentang pertemanan kita. Ya. Waduh. Pertemanan kita yang mau dibahas tuh tentang zaman-zaman dulu. Ya, Boleh ya, dong? ya. Tapi di kesempatan berikutnya lah ya. Boleh. Masih ada kesempatan berikutnya. Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi kalau ada teman-teman Abang yang lama, nanti kalau kita teman-teman kita yang lama, misalnya kita bawa sini biar Ya. rame-rame, boleh kan? Boleh. Boleh lah. Oke lah, mungkin itu aja teman-teman. Bukan sedikit ya. Sebanyak itu informasi yang sudah diberikan sama Bang Tom mengenai home recording, terus pengalaman-pengalaman, terus proyek-proyek yang pernah dihandle. Kayaknya lumayan ada dagingnya lah, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran di sana. Mungkin kalau ada yang pengen buka home recording juga dengan peralatan sederhana kayak Bang Tom sebut tadi, udah bisa ya Bang ya? Bisa. Udah gampang sekali Bisa. sekarang. Akses juga, jual beli juga gampang. Untuk hasilnya udah mudah. Nah, pokoknya gampang lah. Mungkin segitu aja dulu dari Bukan Podcast. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye. Thank you Bang Tom. Bye.